Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arda Stiar, NIM 86206230 kelas RA2 Prodi PGSD semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah model pembelajaran SD, dosen pengampu Ibu Suhadah MPD. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan model pembelajaran contextual learning pada siswa SD kelas 6 untuk mata pelajaran matematika. Materinya dekomposisi dan komposisi bilangan cacah sampai 10.000. Definisi dari model pembelajaran kontekstual sendiri merupakan konsep dasar yang mengaitkan materi dengan kehidupan nyata peserta didik. Jadi materinya itu memang harus dikaitkan dengan pengalaman nyata siswa ya. Untuk konsep dasarnya sendiri, jadi pengetahuan itu bukan sekedar hafalan, melainkan harus dari hasil konstruksi pengalaman nyata siswa sehingga pembelajarannya itu lebih bermakna untuk kehidupan siswa sehari-hari nantinya. Untuk komponen utama CTL sendiri yaitu ada 7. Yang pertama yaitu konstruktivisme. Konstruktivisme ini berarti menggali pemahaman siswa. Jadi pembelajarannya itu memang harus menggali pemahaman siswa. Lalu inquiry sendiri yaitu berarti siswa menemukan sendiri materi dan pengalaman nyatanya. Lalu dalam model pembelajaran kontekstual juga komponennya ada bertanya. Jadi guru ini menyediakan ruang diskusi untuk siswa bertanya dan menggali informasinya. Lalu dalam model kontekstual juga bisa dibuat menjadi kelompok belajar kecil, bisa nanti dibagi menjadi kelompok, tapi bisa juga dilaksanakan secara individu. Komponen selanjutnya yaitu ada pemodelan. Pemodelan ini berarti pemberian contoh nyata untuk materi pelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Jadi guru memberikan contoh nyata kepada siswanya. Setelah itu ada refleksi. Setelah materi pelajaran diberikan dan dipaparkan, ada proses refleksi. Jadi nanti siswa itu bisa mengulas kembali apa saja sih yang sudah dia pelajari, sejauh mana sih dia mengerti dari apa yang saya ajarkan, misalnya seperti itu. Nah, untuk komponen lainnya yaitu ada authentic assessment. Jadi penilaiannya itu bukan hanya sekedar dari hasil pengerjaan siswa terhadap suatu tes, tapi juga dilaksanakan authentic assessment atau penilaian dari prosesnya. Apakah siswa dalam proses pembelajarannya aktif bertanya, apakah bisa dalam mengerjakan tugasnya, seperti itu. Untuk sintaks dari model pembelajaran CTL sendiri yaitu ada 4. Ada modeling, ada inquiry, ada collaboration, sama reflection. Jadi modeling ini guru mendemonstrasikan model pembelajaran nantinya. Kalau yang saya akan demonstrasikan nanti yaitu bagaimana cara siswa menjadi kasir dalam sebuah kedai seblak. Jadi nanti siswa itu diajak untuk menjadi kasir dan menghitung, serta siswa juga menjadi pembeli untuk transaksi seblak nantinya, kayak gitu. Selanjutnya ada inquiry. Jadi siswa itu melakukan identifikasi terkait media yang udah saya berikan, misalnya seperti itu ya teman-teman. Terus juga selanjutnya ada collaboration. Sebenarnya untuk collaboration sendiri nanti guru itu membagi siswa menjadi beberapa kelompok, jadi dihasilkanlah diskusi belajar seperti itu. Cuman untuk demonstrasi CTL yang akan saya lakukan kepada satu orang siswa saja, jadi individu, tidak dilaksanakan kelompok belajar ya teman-teman. Terus yang terakhir ada reflection. Untuk reflection sendiri berarti evaluasi dan penyimpanan makna pembelajaran di akhir. Jadi siswa itu diminta untuk menjelaskan kembali apa saja sih yang sudah mereka pelajari, sejauh mana sih mereka mengerti dari apa yang sudah saya paparkan, sejauh mana sih mereka mengerti dan paham betul tentang pelajaran hari ini. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk sintaksnya. Di sini ada analisis kelebihan dan kekurangan dari model CTL sendiri. Untuk kelebihannya, pembelajaran yang menggunakan model CTL ini cenderung lebih relevan teman-teman. Terus juga motivasi belajar siswanya tuh meningkat dan hasil belajarnya itu lebih bertahan lama atau long term memory gitu ya teman-teman. Terus kekurangannya untuk model CTL sendiri biasanya memerlukan waktu yang lebih lama dari model pembelajaran lainnya. Terus juga persiapan dari gurunya tuh emang benar-benar harus lebih matang.
dan biasanya sulit diterapkan jika fasilitas di lingkungan kurang mendukung. Cuman karena saya pelaksanaan model pembelajaran CTL di ruang kelas, jadi paling saya lebih ke arah menyiapkan dengan sangat matang gitu medianya supaya pembelajarannya tuh bisa tetap dilaksanakan walaupun di dalam ruangan. Seperti itu penjelasan dari mode pembelajaran kontekstual learning sendiri. Selanjutnya saya akan demonstrasikan kepada satu siswa SD kelas 6 dengan media pembelajaran Class of Seblak. Silahkan disimak videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Halo anak-anak ibu. Halo, Bu Guru. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Baik ya, alhamdulillah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Untuk materinya yaitu materi dekomposisi dan komposisi bilangan cacah sampai 10.000. Komposisi itu apa, Bu? Dekomposisi itu merupakan bongkar angka. Jadi nanti kalian akan membongkar angka utuh menjadi bagian-bagian sesuai nilai tempatnya. Nah, kalau untuk komposisi sendiri merupakan menyatukan dari bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Contoh kalau dari dekomposisi sendiri, misal nih, di sini ada harga dumpling 4.250. Nah, kalau dekomposisi itu nanti harga dumpling ini kita pecah menjadi bagian-bagian sesuai nilai tempatnya sendiri. Untuk nilai tempatnya itu ada yang pertama ada ribuan, terus ratusan, setelah itu puluhan, baru satuan. Coba anak-anak lihat di sini. Di sini harganya itu 4.250. Terus kalau ribuannya angka yang mana? Angka 2. Salah. Kalau ribuan itu di sini dilihat dari harga dumpling berarti 4.000. Nah, dipecah ya. Oh. Coba deh Ibu ganti soalnya ke bakso. Harga bakso 2.500, berarti angka ribuannya yang mana? Yang 2, Bu. Betul sekali, berarti angka ribuannya yang 2. Terus kalau angka ratusannya yang mana? Yang 0. Salah, angka ratusannya itu yang 500. Betul, jadi urutannya ribuan, ratusan, terus apa? Puluhan. Habis puluhan baru satuan. Kalau angka di sini berarti ratusannya yang 500. Berarti kalau itu puluhannya? Puluhannya tidak ada karena angkanya 0. Satuannya ada nggak? Nggak ada. Karena angkanya 0. betul sekali. Pinter ya anak ibu ya. Terus kalau misalnya kita ke komposisi ya. Tadi kan kita udah belajar dekomposisi nih. Sekarang kita belajar komposisinya. Kalau Fadilah mau beli seblak, terus pilih toppingnya mau yang mana? Coba. Mau yang dumpling. Terus sosis. kerupuknya mau nggak? Mau. Boleh. Sekarang Fadilah menjumlahkan harga dumpling, sosis, dan kerupuk. Harga dumpling berapa Fadilah? 4.250. Betul. Terus kalau harga sosisnya? 5.300. Kalau harga kerupuknya? 3.230. Nah, untuk komposisi sendiri kan tadi udah dikasih tahu sama ibu pengertiannya. Berarti menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Berarti tinggal dijumlahin. Dumpling 4.250 ditambah 5.300 ditambah lagi sama 3.230. Coba Fadila jumlahkan. Di sini di kertas. 4.250 ditambah 5.300 ditambah 3.230. Nah, coba dijumlahkan. Begini, Bu.
berapa hasilnya? Hasilnya 12.780, Ibu. Bener enggak? Coba Ibu cek. Betul, jadi hasil dari pertambahan dari dumpling, sosis, dan kerupuk berarti jumlahnya 12.780. Betul, berarti Fadila sudah bisa mengerjakan soal komposisi. Nah, sekarang supaya pembelajarannya lebih menarik, di sini Fadila akan memecahkan misi loh. Misinya itu dari seblak. Fadila pernah makan seblak? Pernah, Ibu. Pernah. Sukanya topping apa biasanya? Aku biasanya dumpling sama bakso sama kerupuk. Dumpling, bakso sama kerupuk ya. Nah, sekarang untuk soal yang pertama, nanti Fadila itu belajar coding. Codingnya dari topping-topping seblak yang Fadila pilih. Nah, di sini itu sudah ada soalnya. Sini ada gambar apa, Fadila? Ini, Bu. Apa ini? Dumpling. Dumpling. Terus yang ini? Bakso. Bakso. Tadi harga dumpling berapa kalau Fadila lihat di menu? 4.250. Betul. Terus harga bakso? 2.500. Nah, nanti Fadila tinggal jumlahkan berdasarkan gambar topping yang ada di sini ya. Coba silahkan dikerjakan. Oke, Ibu. Kalau ada yang tidak dimengerti boleh tanya ke Ibu ya. Gimana? Sudah selesai belum soalnya? Udah, Bu. Baik, Ibu periksa dulu ya. Iya. Wah, hebat. Fadila sudah bisa mengerjakan soal komposisi. Coba sekarang Ibu mau Fadila untuk memilih topping-topping seblak yang Ibu sediakan nih. Di sini ada topping sosis, ada sawi, ada bakso, ada dumpling juga kesukaan Fadila. Aku tapi sukanya dumpling ayam, Bu. Oh, dumpling ayam ya? Iya. Nanti Ibu buat lagi deh dumpling ayamnya ya. Iya. Nah, Fadila nanti tinggal pilih topping yang Fadila suka ya. Iya, Bu. Nah, ini untuk wadah sebelahnya. Ibu juga di sini udah sediain uang buat Fadila belanja seblaknya ya. Wah, ini 10.000 ya, Bu. Iya, tapi sebelum Fadila berbelanja seblaknya, Fadila harus pastikan uangnya pas dengan topping seblak yang Fadila pilih. Jadi lebih baik kurang daripada banyak pilih topping tapi uangnya tidak cukup. Jadi silahkan ya perhitungannya. Silahkan. Sudah dipilih toppingnya, Ibu cek dulu ya. Mana uangnya? Ini uangnya. Oke. Di sini Fadila pilih dumpling, bakso sama kerupuk. Nah, coba sekarang Fadila tulis di belakang uang dan jumlahkan dari topping yang Fadila pilih. Coba ya. Ibu udah. Coba Ibu cek dulu ya. 4.250 ditambah 2.500 ditambah 3.230. Betul, hasilnya itu 9.980 ya. Iya. Nah, berarti Fadila sudah bisa mengerjakan soal komposisi. Berarti itu uangnya kurang nggak, Bu? Tadi uangnya berapa? 10.000. 10.000. Harga total belanjanya 9.980. Berarti masih ada kembalian tidak menurut Fadila? Masih Berapa? 20 20 perak. Betul.
Betul, berarti uangnya bisa 10.000 untuk dibelanjakan jajan seblak nanti ya. Berarti perhitungan Fadila sudah baik. Sekarang kita beralih ke soal selanjutnya. Untuk topping seblaknya boleh dikesisihkan terlebih dahulu. Nah, di sini Ibu punya soal. Nanti Fadila tuliskan nama sama kelasnya. Nah, di sini ada soal komposisi dan dekomposisi bilangan cacat. Fadila tulis nama dan kelasnya. Soalnya terkait komposisi dan dekomposisi yang sudah kita pelajari tadi ya. Di sini ada berbagai macam toppingnya. Nanti Fadila tulis harga toppingnya terlebih dahulu. Selanjutnya Fadila dekomposisikan. Harga dumpling 4.250. Ibu beri contoh dulu ya. Harga dumpling 4.250. Fadilah tuliskan harganya di sini. Iya. Selanjutnya baru Fadilah dekomposisikan. Ribuannya yang mana, ratusannya yang mana, puluhannya yang mana, dan satuannya yang mana. Kalau misalnya tidak ada ribuan atau tidak ada satuan, angka-angka yang tidak ada pada nilai tempat, Fadilah bisa kosongkan dengan menggunakan strip. Ya. Kalau nggak ada apa, Bu? Kalau nggak ada misalnya kayak harga bakso nih kan 2.500, berarti dia tidak ada puluhan sama satuannya. Nah, berarti di sini Fadila tinggal strip aja. Oke. Oke, Bu. Silahkan dikerjakan ya. Coba Ibu cek terlebih dahulu ya. Coba kita koreksi bersama-sama ya, Fadila. Di soal nomor 4, di sini ada gambar sawi. Harga sawi berapa? 4.000. 4.000. Nah, karena di sini nilai tempatnya itu mulai dari ratus ribu, berarti nilai tempat 100.000 di strip atau dikosongkan. Betul, dimulai dari nilai yang ribuan. Ribuannya berapa? 4.000. 4.000. Terus satuannya di strip. Kenapa di strip? Karena 0. Betul. Puluhannya kenapa di strip? Karena 0 juga. Betul. Terus kalau misalnya ratusannya kenapa di strip? 0. Karena 0 juga. Betul. Berarti Fadila sudah memahami nilai tempat dari komposisi dan dekomposisinya ya. Nah, di sini ada soal terakhir. Jadi di sini Fadila nanti menjadi kasir dan bertanggung jawab atas topping yang sudah Fadila pilih. Nanti dituliskan tanggal hari ini dan nama kasirnya ya. Kasirnya siapa? Aku, Bu. Betul. Nanti ditulis dari topping yang sudah Fadila pilih. Ditulis di sini. Misalnya tadi Fadila pilih dumpling, tulis dumpling harganya berapa. Tulis juga kerupuk harganya berapa. Sama tulis juga harga bakso berapa gitu. Setelah itu Fadila jumlahkan di Topping. di total sayang ya. Terus ditulis juga tadi Fadila belanjanya pakai uang berapa? 10.000. Nah, nanti ditulis juga berarti kembaliannya berapa. Kayak gitu ya. Silahkan dikerjakan. Ibu, ini berarti di sininya ngisinya sama topping tadi. Iya, sama topping yang sudah dipilih. Kalau toppingnya 3 doang? Gak apa-apa, ditulis aja 3 ya. Oke. Silahkan dikerjakan ya. Tanggal berapa, Bu? Sekarang tanggal 6 ya. 6 Mei. Ibu udah. Coba Ibu cek dulu. Betul sekali, Fadila sudah bisa nih jadi kasir untuk seblak ya, bantu-bantu Ibu misalnya di rumah. Iya, Bu. Udah pinter banget nih hitung-hitungnya. Ini seblaknya Ibu masak dulu. Nah, dari pembelajaran kita tadi, Fadila, kita udah belajar apa aja sih? Yang pertama belajar apa? Ada komposisi. Terus yang kedua belajar apa? Belajar komposisi. Terus ada belajar apa lagi? Hitung-hitung kan? Hitung. Iya. Nah, kalau dekomposisi itu apa dari yang Fadila sudah pelajari? Itu bongkar-bongkar. Bongkar-bongkar angka ya? Iya. Terus kalau komposisi? Kalau komposisi menghitung. Menghitung dan menyatukan
menjadi satu kesatuan yang Utuh. Terus tadi juga udah belajar gimana caranya jadi kasir ya. Iya. Nah, dari pelajaran kita hari ini bisa disimpulkan bahwa dekomposisi merupakan pemecahan angka dari satu kesatuan utuh menjadi bagian-bagian tertentu sesuai nilai tempatnya. Tadi kita udah belajar dari bilangan cacah sampai 10.000. Tapi untuk LKPD-nya sudah dikuasai juga sama Fadila, walaupun bilangan cacahnya itu sampai 100.000. Betul. Nah, komposisi itu berarti menyatukan bagian-bagian menjadi satu kesatuan yang utuh. Tadi kayak harga dumpling, bakso, dan sawi dijumlahkan menjadi berapa totalnya. Seperti itu ya. Nah, dari pelajaran hari ini juga bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Jadi nanti kalau misalnya Fadila mau jajan, Fadila udah bisa ngitung uang yang Fadila punya sama barang belanjaan yang bakal Fadila beli. Seperti itu ya. Iya. Terima kasih. Ibu tutup pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu. Pulangnya hati-hati di jalan ya. Iya, Bu.